Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sinyalnya enggak stabil. Jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tersampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga akan dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap ada pondok atau panti itu ya, saya itu ya kayak ada di rumah sendirilah gitu nih. Maka bagi orang-orang yang yang ingin berjuang ya dalam lembaga-lembaga nirlaba kayak gini ini kan, saya sih mendukungnya kalau bisa bukan hanya 100 tapi ya 1000 apa berapa persen. Karena ini juga cita-cita kita, cita-cita saya kan, saya itu kalau untuk urusan pondok itu udah khatam kira-kira begitu, udah selesai lah gitu. Saya itu ingin mengabdikan, menghabiskan hidup itu ya di pondok pesantren. Bukan cuma sekarang, saya bilang udah dari dulu ya. Jadi ya kemarin pas pas ibadah haji juga ya kita doa sama ya Allah, ya kalaupun saya misalnya wafatkan saya di pondok pesantren. Pembimbing satunya malah berdoa, ya Allah kalau saya harus wafat, kata beliau juga, wafatkan saya di Mekah atau Madinah, atau kalau enggak di pondok pesantren. Jadi enggak pernah saya bercita-cita itu untuk keluar dari pondok, itu enggak pernah. Kalaupun tempat saya nanti misalnya enggak ada, saya mungkin keluarnya tetap nyari pondok ya, pondok pesantren, kemudian menghabiskan hidup saya di sana. Bukan berarti saya enggak menerima pekerjaan di luar itu nih, tapi kalau sifatnya harus berkompetisi saya enggak suka, enggak lah gitu. Kalau ditunjuk saya mau, asal sesuai dengan kapasitas saya lah gitu. Tapi saya kalau harus misalnya melalui pemilihan jadi bupati harus dipilih gitu, enggak. Tapi kalau ditunjuk Ustaz jadi bupati Sleman misalnya, mau. Tapi tunjukan gitu, enggak kompetisi loh maksudnya. Tapi ya itu, sepulang dari kantor kabupaten ya jam 4 pulang saya misalnya, saya pulangnya harus ke pondok pesantren ya. Saya jadi misalnya qadarullah jadi pengusaha ya, pulang dari kantor saya pondok pesantren ya. Kayaknya ada kenyamanan yang enggak bisa dirasakan di luar pondok pesantren gitu. Jadi, itu pun karena background pendidikan saya dari dulu sampai sekarang ya pondok pesantren ya. Jadi saya sejak tahun 91 sampai sekarang pun masih di pondok pesantren. Pendidikan tinggi saya pun juga di pondok pesantren di Madura itu ya. Jadi Pak Dukuh
saya bukan hanya lisan ya, bukan hanya doa, kalau saya mampu materi saya bantu ya, alhamdulillah ya, ada artinya jenengan nggak berjuang sendirian lah. Tapi harapan saya mudah-mudahan nggak ada konflik di masyarakat ini ya. Di daerah tetangga kita sebelah sana Minggir itu ribut gara-gara hanya Muhammadiyah sama NU ya. Masjidnya nggak jelas sih ini masjid Muhammadiyah apa masjid NU gitu. Cuma namanya Jogja itu kan seakan-akan sudah masjidnya Muhammadiyah semua gitu. Mohon maaf ya kalau ada yang pengurus loh. Saya kan non-blok itu nggak ke sana nggak ke sini gitu. Nggak berkartanu nggak berkartamu, saya juga nggak. Jadi daerah Minggir itu begitu, tiba-tiba ada orang dari luar itu tentu karena ini dari Purworejo, amaliyahnya amaliyah NU ya. Nah yang kena itu mohon maaf kebetulan dukuhnya juga gitu. Jadi masyarakat itu nggak berani gitu loh sama dukuh, sungkan lah kira-kira begitu. Nah, yang kena itu dukuhnya. Akhirnya teman kemarin pas puasa itu di jatah pengajian ya, teman di pondok jatah pengajian biasa tiap tahun katanya begitu. Saya selalu dapat jatah, tapi tahun ini kok beda kayaknya gitu. Biasanya dia sampai di masjid itu panitianya sudah nyambut gitu loh. Panitianya sudah nyambut. Ini kemarin ini nggak ada katanya. Dia sampai dia tanya-tanya, apa dia lihat-lihat, loh kok jamaahnya beda. Malah ketika beliau sampai ke situ ditanya, Pak jenengan saking pundi katanya. Loh kok saking pundi gitu. Dia balik bertanya, loh jenengan saking pundi Bu gitu. Ternyata drop-dropan gitu loh. Jadi dia ngedrop dari ini. Saya tanya, jangan-jangan bukan teman-teman NU, jangan-jangan, mohon maaf ya kalau ada lagi ya, mohon maaf loh, jangan-jangan teman-teman LDI gitu loh. Karena LDI itu kan drop-dropan itu dari mana pengajiannya di mana ini, di Berjo, di dalam itu pengajiannya banyak gitu loh. Saya pengajian malam Sabtu di masjid, dia pengajiannya ada masjidnya juga gitu loh. Jadi saya bilang, wah jangan-jangan drop-dropannya teman-teman LDI katanya. Oh enggak, beda, karena seragamnya itu seragam hijau. Seragam hijau itu yang dimiliki, mohon maaf ya, itu hanya teman-teman NU katanya begitu. Jadi pas dia masuk nggak ada yang kenal, nggak ada yang nyambut gitu. Tapi di dalam masjid ini udah seragam hijau, jas hijau, seragam NU lah rata-rata begitu. Akhirnya beliau masuk itu sana sudah mulai assalamualaikum gitu loh kata Ustadznya. Nah akhirnya karena sudah ada yang ngisi, beliau ikut salawatan ya biasa amaliyah teman-teman NU. Sekali lagi saya nggak menyalahkan gitu, nggak. Jenengan kalau mau tanya lebih NU mana dengan saya, Madura ya. Gitu nggak diragukan, Muhammadiyah itu agama apa ini teman-teman NU Madura gitu ya. Jadi begitu. Jadi beliau itu nggak ada yang nyambut sudah ya. Tapi kemudian setelah salawatan beliau akhirnya keluar gitu, pulang lah gitu ya. Akhirnya udah sama masyarakat itu agak renggang, karena ibaratnya seakan-akan teman-teman NU ini merebut masjidnya Muhammadiyah. Padahal mungkin sebelumnya yang nggak diurus masjidnya itu gitu. Ya, kan begitu kadang-kadang ada orang kehilangan masjid ya, padahal masjidnya selama ini nggak terurus. Begitu ada orang datang, dia mau memakmurkan masjid, fitnahnya keluar, wah rebut ada ini baru merebut masjid kita gitu. Padahal selama ini nggak dimakmurkan masjidnya. Nah itu, jadi Pak Dukuh jenengan tentu lebih paham karena sudah bertahun-tahun jadi yang borekso di sini. Jadi seakan ya minim gesekan, minim konflik lah gitu ya, apalagi tetangga ya.
tetangga itu tumbuh kita menang ya tetap nggak akur gitu, sama seperti jenengan ya, jenengan misalnya ada masalah dengan pimpinan lah gitu, mau jenengan benar tetap renggang hukumannya jenengan, kira-kira begitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tinggal 15 menit lagi saya, habis itu satu foto loh saya bilang ya. Nah, saya mau ngaji tafsir, kayaknya waktunya enggak, bulan depan aja insya Allah ya. Jadi pengajiannya pengajian umum ini pasti gitu. Ya. Tapi lagi-lagi saya ambilkan dari pondok pesantren. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada kemudian orang bilang NKRI harga mati. Saya kayaknya antara pondok sama NKRI itu masih bimbang, ini yang nomor harga mati itu yang mana gitu. Saya ambilkan dari kisah-kisah yang di pondok pesantren atau kitab-kitab yang dikaji di pondok pesantren. Nah, ada salah satu kitab yang dikaji di pondok pesantren dari dulu, bahkan dikajinya itu juga sampai sekarang, terutama di pondok-pondok pesantren yang mohon maaf agak tradisional atau bahasanya biasanya salaf. Walaupun kitab ini juga dikaji di pondok-pondok pesantren khalaf ya, modern-modernnya juga dikaji. Jadi bukan taklim, kalau taklim itu di mana-mana dikaji lah ya. Nah, kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Namanya kitab itu adalah Kimia As-Sa'adah. Iya, betul itu, Kimia Kebahagiaan. Oh, jangan-jangan jenengan pernah ngaji ini? Oh, okay. Jadi Kimia As-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali itu kira-kira kurang apa? Gitu. Karangan kitabnya luar biasa. Ya. Jabatan yang paling mentereng itu kira-kira pernah jadi rektor lah di Nizamiyah. Bahkan beliau itu pernah mendapatkan gelar kehormatan bukan dari kampus, tapi dari negara. Okay. Jadi kalau gelar kehormatan honoris causa, doktor honoris causa itu misalnya masih kalah, nggak ada apa-apa. Ini penghargaan langsung dari negara. Kira-kira yang memberikan itu kalau di sini ya Pak Jokowi lah, gitu. Gelar kehormatan. Iya. Nah, gelarnya adalah Hujjatul Islam. Itu gelar kehormatan itu. Toh demikian beliau itu kayaknya nggak merasa apa ya bahagia, bukan ini yang dicari gitu. Ya. Bahkan ketika beliau itu menjadi rektor itu yang senang malah istrinya gitu. Beliau menjabat rektor itu nggak sampai setahun, beberapa bulan saja, karena bertentangan dengan nalurinya, itu bertentangan. Yang kita cari ini bukan ini. Ya. Nah, sama seperti jenengan. Kira-kira yang jenengan cari dalam hidup itu apa? Ayah, nyari harta nih. Nggih, mohon maaf nggih. Nyari harta. Setelah harta itu jenengan dapatkan, kemudian apakah jenengan sudah cukup atau belum? Ya. Apa ini yang benar-benar jenengan cari? Ya. Apakah kemudian jenengan punya jabatan nih? Saya ngincar jabatan itu. Apakah kemudian setelah jabatan itu jenengan dapatkan itu, hidup jenengan itu tambah senang apa tidak? Ya. Jadi apa Kimia As-Sa'adah ini enggak tebel. Ya, tipis. Ya, kalau kitab kuningnya itu kurang lebih 50 sampai 60 halaman lah mungkin ya. Itu Kimia As-Sa'adah. Jenengan bisa download ya. Kalau mau terjemahannya nanti ke Pak Sigit. Jadi kitabnya macam-macam lah ya. Jadi panduan dalam meraih atau menggapai kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Ya. Jadi orang-orang mungkin seperti Imam Ghazali itu jadi rektor kayaknya udah bahagia, udah senang ya. Tapi tidak. Justru Imam Ghazali itu mengasingkan dirinya. Mengasingkan dirinya. Enggak mau dengan hiruk pikuknya dunia itu tadi. Jadi beliau justru mengasingkan diri. Maka jadi Kimia As-Sa'adah itu
panduan lah kira-kira ya dalam apa Assalamualaikum mencari atau menggapai kebahagiaan. Kalau jenengan mau cari ya silakan di download ya, kalau bisa ya Arabnya, kalau nggak bisa ya terjemahannya itu tadi. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak kata kitab itu ada 4 hal yang dibutuhkan oleh manusia agar dia itu mencapai kebahagiaan yang sejati itu tadi, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ya. Kalau 4-4-nya kemudian kita sudah kita ketahui gitu ya, maka kebahagiaan yang sejati itu bukan hayalan, tapi betul-betul real kita rasakan lah gitu. Nah yang 4 hal itu apa? Paling saya sebutkan hanya 2, duanya kapan-kapan ya, karena nggak cukup waktunya ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau betul-betul mencari kebahagiaan yang sesungguhnya itu, maka sejatinya kita mulai dari siapa? Dari yang pertama namanya ma'rifatun nafsi ya, atau mengenal diri kita gitu loh. Mengenal sesungguhnya diri kita itu siapa ya. Dalam Al-Quran banyaklah ayat-ayat yang mengatakan ya, dalam dunia ini ada ayat-ayat Allah, dan dalam diri kita juga ada ayat-ayat Allah itu. Atau ada yang mengatakan ini hadis, tetapi ada juga yang mengatakan ini bukan hadis ya. Jadi kalau dibalik juga sah, karena ini sesungguhnya bukan hadis gitu loh. Apa itu? Pertama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya ya. Jadi kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal pencipta kita ya. Nah ada nggak yang kenal dirinya gitu? Jangan-jangan jenengan nggak mengenal diri kita, nggak mengenal diri sendiri. Loh, diri kita yang paling dekat dengan diri kita itu siapa? Ya diri kita tuh ya. Orang lain itu kan punya jarak, apa orang tua lah gitu, orang tua kandung lah gitu, tetap ada jarak dengan diri kita. Yang nggak ada jarak dengan diri kita itu kan kita ya. Nah kalau kita nggak kenal diri kita itu, apalagi orang lain, tambah nggak akan kenal gitu ya. Jadi yang paling dekat itu kita, maka sejatinya kita mengenal diri kita. Nah kalau ada mungkin, wah saya kenal diri saya, mungkin yang jenengan kenal itu adalah lahiriahnya ya, ada mata, ada kuping, ada kepala ya. Tapi jenengan belum mengenal sejatinya jenengan itu siapa gitu loh ya. Maka dalam kitab itu disebutkan bahwa waqad jumi'at fi nafsika sifatun, dalam diri kita itu terkumpul beberapa sifat. Yang pertama biasa disebut dengan sifatul bahaimi. Sifatul bahaimi itu artinya sifat kehewanan ya. Hewan itu akan bahagia. Kapan hewan itu bahagia? Kalau kebutuhan pokoknya itu tercukupi. Kebutuhan pokok hewan itu hanya 4 lah mungkin ya. Jenengan melihara hewan nih ya, maka kebutuhan pokoknya itu cukup 4 saja. Makannya dicukupi, minumnya cukupi, syukur kandangnya itu bagus, syukur pula jodohnya iya, jodohnya iya, itu aja. Jadi makannya misalnya jenengan makannya jangan cukup, minum kandangnya sama pasangannya gitu. Nah kalau kemudian jenengan orientasinya dalam hidup ini juga 4 itu tadi, maka sebenarnya jenengan sama itu sama. Jenengan pilih makanan yang enak-enak, pengen minuman yang enak-enak, pengen rumah yang pokoknya jenengan bikin enak lah gitu ya, pengen pasangan yang cantik misalnya, enggak lebih dari itu misalnya, maka jenengan sama hewan itu 11-12 iya, enggak ada beda ya. Maka apa sebenarnya yang membedakan kita dengan hewan itu kalau tujuannya sama gitu loh ya. Ini sifat yang pertama, ini namanya sifatul bahaim.
Kemudian yang kedua adalah sifatu asyayatin, sifat kesetanan. Ya, setan itu ya asal dia bisa menyesatkan kita, bisa mengadu domba kita, ya itu setan itu senangnya minta ampun. Ya, asal bisa menggagalkan jenengan untuk melangkah ke sini, setan itu senangnya guling-guling lah kira-kira gitu ya. Oh, alhamdulillah berhasil saya gitu. Pangkatnya itu tiba-tiba naik. Iya, pangkatnya setan lah kira-kira. Nah, ya begitu. Jadi setan itu ya pokoknya itu aja mau membuat kisruh lah pokoknya, enggak suka jenengan itu harmonis dengan keluarga, setan itu enggak suka, ayo tersiksa lah gitu-gitu. Kira-kira begitu. Jadi tersiksa banget. Kalau ada orang hidupnya senang itu, setan itu malah susah gitu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya berantakan, setan itu malah senang gitu. Nah, jenengan kira-kira gimana gitu? Jadi kalau jenengan kemudian senang melihat orang susah, itu berarti jenengan sama setan juga sama seperti dengan hewan itu tadi. 11-12. Kemudian yang ketiga ada namanya sifatul malaikah. Nah, sifat malaikat. Nah, sifat malaikat inilah yang selalu membimbing pada kebaikan, kebenaran gitu loh. Ya. Nah, kita tinggal bertanya kepada diri kita, ya. Kita itu ada pada posisi yang mana? Yang pertama sifatul bahaim, atau yang kedua sifatul syayatin, atau yang ketiga adalah sifatul al-malaikah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tiga-tiganya ini tetap dibutuhkan. Bukan kemudian jangan hilangkan. Ya. Kalau jenengan hilangkan, maka jenengan nggak makan nanti. Tinggalnya mau di mana jenengan gitu. Tapi jangan sampai kemudian yang pertama ini jenengan ditawan atau jenengan diatur oleh sifat bahaim ini, jangan. Semua sifat itu harus jenengan pegang, jenengan yang mengendalikan gitu loh. Enggak kemudian jenengan hilangkan, jenengan malah tidak nafsu sama pasangan nanti. Wah, kacau juga jenengan. Ya. Nah, ketika ada sahabat-sahabat Nabi misalnya, ya dia datang kepada Nabi, ya Rasul, ana asum wala uftir. Ya. Kemudian yang kedua misalnya, ya Rasul, saya malam itu sholat nggak pernah tidur. Ya, kemudian yang terakhir, ya Rasul, ana la atazawwajun nisa. Saya ini nggak mau menikah dengan wanita, kata. Jadi pada lapor kepada Nabi. Ya. Karena ada yang mengatakan seakan-akan wanita ini menjadi penghalang, yang kedua tidur ini juga menjadi penghalang, kemudian yang pertama seakan-akan makan itu juga menjadi penghalang, menjauhkan dia daripada Allah. Nah, kata Nabi singkat jelas, ya, saya ini utusan Allah, ya, saya makan, saya tidur, saya juga menikah, katanya. Kata Nabi begitu, selesai. Ya. Jadi bukan kemudian jenengan dengan menjadi seorang rahib misalnya, ya, menikah malah jenengan tersiksa gitu. Ya. Ini yang pertama, ya. Jadi jenengan harus kenal diri jenengan, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau jenengan balik juga boleh. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Jenengan balik boleh. Karena ada yang mengatakan ini bukan hadis, ini hanya qaulul masyhur saja. Ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya, yang kedua adalah ma'rifatud dunya, ya, mengenal dunia, ya, mengenal dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dunia yang kita tempati ini fana. Jangan sampai jenengan tertipu oleh dunia ini. Jangan bertanyalah kira-kira, atau jenengan perhatikan, ada enggak tetangga jenengan yang hidupnya itu dari dulu sampai sekarang itu masih hidup? Enggak akan ada. Jadi dunia ini sekali lagi fana, ya. Yang akhirat itu adalah kekal. Ya. Maka dalam Quran misalnya jelas mengatakan bahwa kehidupan yang sungguhnya itu nanti di akhirat, bukan ini. Ya.
kalau kata orang ini dunia ini hanya apa? Ya mampir ngombe, mampir minum, mampir makan, mampir tidur, mampir semuanya lah. Bukan hanya mampir ngombe aja, mampir makan juga. Iya. Nah, dalam kitab-kitab yang lain misalnya juga dijelaskan. Dalam kitab taklim lah, yang ini yang biasa dikaji di pesantren. Dalam kitab taklim mengatakan, hiyad dunya aqallu minal qalil. Dunia itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Ya. Dunia itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Maka para ustadz kita, para ulama itu kita mengumpamakan, kalau mau tahu berapa banyaknya dunia itu, maka kita disuruh ke pantai aja. Ya. Lautan luas yang nggak bertepi itu, ya, itulah apa ya, anggaplah karunia Allah. Sementara dunia itu adalah berapa ini tetes yang tertinggal dicelupkan ke lautan itu, nih yang diangkat inilah dunia. Yang lautan luas gak bertepi itu karunia Allah. Wa ashiquha adzallu minadz dzalil. Para penikmat dunia itu lebih hina daripada yang hina. Jenengan anggap hina itu apa? PTS lah misalnya ya, kena susila lah gitu. Nggih, SK itu laras. Jangan. Jadi yang jenengan paling anggap hina itu ya mungkin itu. Tapi kata Azharnuji, pengarang kitab taklim itu, wa ashiquha adzallu minadz dzalil. Para penikmat dunia itu lebih hina daripada yang hina. Gitu. Ya. Maka beliau melanjutkan, tusimu bisihriha qauman wa tu'mi. Sihirnya dunia itu lebih berbahaya dibandingkan dengan sihir-sihirnya dukun itu loh. Ya. Sihirnya dunia itu tusimu, ya, bisihriha qauman wa tu'mi. Sihirnya dunia itu bisa mentulikan, bisa membutakan, bisa membisukan kita. Itu sihirnya dunia. Bukan karena nggak bisa ngomong, tapi mulutnya itu sudah disumpel dengan uang. Nah, direkam loh ini. Iya. Ya, sihir dunia itu udah begitu. Bukan dia nggak melihat, tetapi matanya itu sudah ditutup dengan uang. Bukan dia nggak mendengar, tapi telinganya itu sudah disumpel dengan duit. Diam dia. Gitu. Maka kata beliau, fahum mutahayyiruna bila dalilin. Maka orang-orang yang seperti itu kayak orang bingung, hidupnya itu bingung, apa gitu deh. Terus bingung lah pokoknya, kalau orang gila nggak sampai, tapi kok dibilang nggak gila kayak orang gila gitu. Oke. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita harus kenal pada dunia ini. Dunia itu bukan sebagai tanda kemuliaan atau tanda kehormatan seseorang. Ya. Dunia itu sekali lagi bukan tanda seseorang itu mulia ataupun hina. Orang yang kaya bukan berarti dia mulia, orang yang kere bukan berarti dia itu hina, gitu loh. Allah itu bisa menghinakan orang kaya. Orang kaya itu bisa Allah hinakan tanpa mengambil kekayaannya. Tetapi juga sama, Allah itu bisa memuliakan orang miskin tanpa menjadikan orang miskin ini kaya. Ya tetap dia dalam kemiskinannya, tetapi dia mulia. Sama seperti orang kaya, kaya dia tetap kaya gitu. Tapi dalam pandangan manusia itu hina. Ya. Jadi kaya miskin itu bukan tanda terhormat atau terlaknat misalnya, misalnya begitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, keempat, kapan-kapan gitu, biar dilanjutkan oleh Ustaz. Fadal Ustaz, dari saya begitu dulu. Al-afu minkum, adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.